Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Segaf, NIM 18 10 dari jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Jember. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis keuangan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan PT Sky Energy Indonesia. Jadi sebelum kita masuk ke analisis, perlu kita ketahui informasi mengenai deskripsi perusahaan. Jadi PT Sky Energy Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor energi, khususnya di subsektor energi alternatif. Jadi perusahaan ini sudah berdiri sejak tanggal 4 Juli tahun 2008 dan jumlah karyawannya sampai saat ini 219 orang. Perusahaan ini menjalankan industri peralatan energi alternatif dengan salah satu produknya yang diluncurkan adalah modul surya. Perusahaan dengan kode JSKY ini tampil sebagai penyedia solusi terintegrasi dalam sektor energi surya di Indonesia. Perusahaan ini memiliki misi untuk memberikan penyediaan solusi energi terbarukan di tengah krisis energi tak terbarukan pada era modern ini. Kemudian untuk prospek yang akan direncanakan oleh perusahaan ini adalah membangun hunian dengan modul surya pada setiap rumah. Untuk penjualannya, perusahaan telah berhasil mengekspor hasil produksinya ke beberapa negara yakni Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Finlandia, dan Jerman, juga di Indonesia. Baiklah, kita masuk ke soal pertama, yakni menganalisis terkait aktivitas operasi PT Sky Energy Indonesia. Jadi pada tahun 2019, laba operasinya diambilkan dari nilai laba bruto dikurangi beban penjualan dan beban umum dan administrasi pada laporan laba rugi sebesar 39.370 juta sekian. Sedangkan untuk aktivitas non operasinya mengalami rugi yaitu sebesar 20.772 juta sekian. Ini diperoleh dari nilai penghasilan lain-lain dikurangi beban keuangan dan beban lain-lain. Untuk di tahun 2018 didapat sebesar 46.871 sekian untuk laba operasinya, sedangkan untuk rugi non operasinya sebesar 16.411 juta sekian. Nah, laba perusahaan yang tertinggi terletak pada laba operasi. Laba ini dihasilkan dari penjualan panel surya, baterai solar system LED dan inverter. Pada tahun 2018 penjualan panel surya merupakan yang memberikan kontribusi terbesar, dilanjutkan dengan penjualan baterai. Namun di 2019 terjadi penurunan penjualan panel surya meskipun penjualan baterainya meningkat. Nah, kemungkinan di tahun mendatang perusahaan ini akan memberikan edukasi dan inovasi baru untuk meningkatkan penjualan panel surya kembali karena energi alternatif kedepannya tentu akan dibutuhkan. Selanjutnya mengenai analisis penghasilan komprehensif, pada tahun 2019 diambilkan dari laba komprehensif tahun berjalan pada laporan laba rugi sebesar 14.401 juta sekian, dan pada tahun 2018 sebesar 23.709 juta sekian. Nah, deskripsinya, perusahaan mengakui seluruh keuntungan atau kerugian aktuarial melalui penghasilan komprehensif. Penghasilan komprehensif perusahaan diperoleh dari laba neto tahun berjalan ditambah pengukuran atas imbalan kerja dikurangi dengan pajak penghasilan. Nah, penghasilan komprehensif ini mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 akibat menurunnya laba neto. Nah, penghasilan komprehensif ini memberikan informasi yang berpotensi untuk menilai laba ekonomi perusahaan. Untuk penjelasan pos luar biasa, pos khusus, dan operasi dihentikan ini tidak ada karena tidak ada pos khusus, pos luar biasa, dan operasi yang dihentikan. Terkait perubahan akuntansi juga tidak ada perubahan akuntansi. Kemudian mengenai beban tangguhan, jadi perusahaan pada tahun 2019 memiliki nilai beban tangguhan yang diambilkan dari penjumlahan biaya dibayar di muka dan uang muka pada laporan posisi keuangan perusahaan sebesar 76.115 juta sekian. Sedangkan pada tahun 2018 nilai beban tangguhan diambilkan dari penjumlahan biaya dibayar di muka dan uang muka pada laporan posisi keuangan juga sebesar 83.553 juta sekian. Nah, beban tangguhan ini mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019.
Nah, beban ini dapat terlihat manfaatnya tidak dalam jangka waktu pendek karena akan digunakan untuk pembelian mesin sebagai aktivitas operasi perusahaan. Jadi manfaatnya itu akan didapat di masa mendatang. Jadi manfaat yang akan didapat perusahaan lebih besar dengan pembelian mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi. Baik, selanjutnya mengenai penjelasan imbalan kerja dan dampaknya kepada perusahaan. Jadi akun liabilitas imbalan kerja ini ada di laporan posisi keuangan sebesar 2.725 juta sekian, dan pada tahun 2018 tidak berubah, cenderung sama, jadi 2.773 juta sekian. Nah, berdasarkan catatan atas laporan keuangan, liabilitas imbalan kerja merupakan imbalan pasti atas uang pesangon dan penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan. Jadi meskipun perusahaan ini menambah beban untuk imbalan kerja, tapi manfaat produktif karyawan yang berpotensi dapat dimaksimalkan untuk memberikan kontribusi keuntungan yang lebih bagi perusahaan. Nah, terakhir untuk aktivitas operasi yakni penghitungan struktur modal sederhana. Nah, kita di sini menghitung laba per saham dasar. Nah, laba per saham dasar ini dapat kita lihat bahwa didapat dari laba neto tahun berjalan dikurangi dividen saham preferen. Jadi di sini dividen saham preferennya 0 dibagi lembar saham beredar. Jadi lembar saham beredarnya itu sekitar 2.032.540.000 lembar saham. Jadi untuk 2019 didapat sebesar laba per saham dasar Rp7 dan di tahun 2018 Rp12 per lembar saham. Nah, di sini sebenarnya mengalami penurunan. Namun penurunan ini tidak bisa secara langsung dihakimi bahwa perusahaan mengalami penurunan kinerja operasi yang rendah. Nah, jadi begitu untuk aktivitas operasi perusahaan. Nah, selanjutnya terkait imbal hasil atas modal investasi dan analisis profitabilitas PT Sky Energi Indonesia. Jadi di sini yang pertama kita menghitung imbal hasil atas operasi neto atau dikenal dengan RNOA, Return Net Operating Asset. Jadi yang kita butuhkan adalah nilai NOPAT dan nilai NOA di tahun 2019 dan tahun 2018. Kita dapat lihat di Excel-nya di sini. Jadi untuk menghitung NOPAT kita butuh tarif pajak. Jadi tarif pajaknya di tahun 2019 sekitar 24, sekian persen, dan di tahun 2018 22, sekian persen. Nah, kemudian nilai laba operasinya diambilkan dari yang ada di soal 1 tadi. Nah, kita dapatkan nilai NOPAT-nya dengan mengalikan laba operasi dikali 1 min 24,76% untuk tahun 2019. Nah, didapat nilai NOPAT-nya. Dan nilai NOA-nya kita tinggal mengurangkan ya. Jadi nilai NOA itu mengurangkan aset operasi dikurangi liabilitas operasi. Nah, kita dapat nilainya, kita dapat NOPAT, kita dapat NOA, kita dapat menghitung return on net operating asset tahun 2019. Jadi rumusnya NOPAT 2019 dibagi rata-rata NOA. Nah, situ didapat 32,66%. Jadi nilai 32,66% menunjukkan persentase laba operasi bersih setelah pajak terhadap rata-rata aset operasi neto. Besarnya laba operasi bersih ini juga dipengaruhi besarnya nilai penjualan. Jadi semakin besar nilai NOPAT menandakan margin laba perusahaan yang bagus. Nah, selanjutnya untuk analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau ROCE, Return on Common Equity. Jadi nilai ROCE-nya bisa dilihat didapat dari laba neto tahun berjalan sebesar 13 miliar sekian dikurangi dividen saham preferennya 0. Kemudian ini penjumlahan dari jadi ini di laporan posisi keuangan ekuitasnya, rata-rata ekuitasnya. Jadi didapatkan sekitar 6,63%. Jadi persentase ini sebenarnya tergolong rendah jika dibandingkan dengan ROCE perusahaan lain secara umum. Namun karena laba neto yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya mengakibatkan turunnya imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa. Jadi untuk meningkatkan ROCE ini bisa dilakukan dengan meningkatkan laba neto perusahaan. Nah, kemudian kita mencoba menganalisis RNOA yang dipengaruhi oleh leverage keuangan.
Jadi leverage keuangan sendiri itu atau OLEV ini dihitung dari rata-rata liabilitas operasi dibagi rata-rata NOA. Nah, jadi rumusnya gitu untuk nilai OLEV-nya. Sehingga sebenarnya meskipun nilainya sama 32,66%, nah tapi kita di sini bisa melihat nilai OLEV-nya sebesar 2,56. Nah, jadi semakin besar nilai OLEV-nya ini, maka nilai RNOA-nya akan semakin besar, seperti itu. Nah, jadi bagian liabilitas operasi perusahaan berpusat pada pinjaman jangka pendek. Ini untuk diketahui sebagai pendanaan sebagai modal untuk menjalankan dan mengembangkan aktivitas operasi dengan modal dari luar. Nah, untuk analisis imbal hasil atas aset operasi neto yang dikaitkan dengan hubungan margin laba dan perputaran aset operasi neto. Jadi untuk perhitungan ini yang kita butuhkan adalah nilai NFE, NFR, leverage dan spread sehingga dapat perhitungan ROCE. Nah, mohon maaf, ini yang poin D. Jadi perhitungannya untuk kaitan hubungan margin laba dan perputaran aset neto. Jadi kalau di disagregasi di nomor 12 ini di baris ke-12, jadi margin laba operasi netonya sebesar 0,08, kemudian nilai perputaran aset operasi netonya 4,22. Nah, ini kalau dipecah, disagregasi, didapat ini ada margin bruto, ada beban penjualan, ada beban admin, kemudian ada perputaran ini, jumlah rata-rata ini, dan bisa dilihat teman-teman ya. Jadi kaitannya adalah margin laba operasi neto dan perputaran aset neto keduanya dipengaruhi oleh penjualan. Ini benar sekali. Jadi dengan imbal hasil atas aset operasi neto yang nilainya sama, kalau nilainya sama, jadi apabila penjualan semakin meningkat maka kemungkinan margin labanya akan menurun dan perputaran asetnya meningkat. Jadi sebenarnya keduanya harus sama-sama dimaksimalkan untuk mendapatkan nilai RNOA yang tinggi. Namun keduanya karena saling berkaitan, sama-sama memegang adanya faktor nilai penjualan. Jadi kalau nilai penjualannya meningkat, maka ada kemungkinan margin labanya ini menurun dan perputaran asetnya yang meningkat. Jadi keduanya harus sama-sama seimbang agar mendapatkan nilai RNOA atau nilai RNOA yang baik. Nah, nilai ROCE-nya bisa dilihat di sini ada faktor spread, leverage dan NFR. Ya, didapat nilai ROCE yang sama. Nah, penghitungan ROCE dengan memodifikasi dan menambahkan pengaruh leverage membantu kita untuk melihat adanya pengaruh komponen non operasi. Jadi komponen non operasinya itu di sebelah sini. Jadi minus 0,57 dikali 45,63%. Nah, ini komponen non operasinya. Jadi nilai sebesar 6,63 yang sama dengan perhitungan nilai ROCE sebelumnya itu ditunjukkan bahwa adanya rincian dengan tingkat keuangan neto dan beban keuangan neto mempengaruhi kenaikan nilai spread. Dengan nilai spread positif dan nilai leverage minus 0,57 diperoleh nilai ROCE yang demikian, jadi 6,63. Nah, ini mengindikasikan bahwa perusahaan juga berfokus pada peningkatan bagian komponen non operasinya. Kemudian terkait analisis imbal hasil atas modal yang diinvestasikan, jadi kita bisa analisis dari nilai ROCE-nya. Dapat dilihat bahwa nilai ROCE pada PT SK Energi menunjukkan angka yang cukup rendah, yaitu sebesar 6,63%. Jadi imbal hasil atas modal yang diinvestasikannya ini cukup rendah, kayak gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya kita harus melakukan analisis komparatif dari beberapa tahun. Jadi perlu diketahui bahwa perusahaan PT SK Energi Indonesia ini baru terdaftar di BEI pada tahun 2018. Jadi laporan keuangannya yang ada 2018 dan 2019 saja. Tahun-tahun sebelumnya ini belum ada, seperti itu. Nah, kemudian untuk nomor 3 yakni analisis mengenai arus kas PT SK Energi. Jadi untuk metode pelaporannya sendiri ini sudah tercantum di catatan as laporan keuangan pada poin 2B, yakni tertulis menggunakan metode langsung. Ya, jadi bisa dilihat untuk laporan arus kasnya di sini. Di sini ada penerimaan kas dari aktivitas operasi. Jadi dituliskan secara langsung seperti itu tanpa penyesuaian. Jadi ini dikatakan menggunakan metode langsung.
Kemudian penghitungan yang penting untuk mengenai laporan arus kas. Di sini saya menghitung mengenai arus kas bebas. Jadi arus kas yang diperoleh perusahaan yang dapat digunakan untuk aktivitas selain aktivitas operasi. Jadi anggaplah ini arus kas berlebih seperti itu, yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas di luar aktivitas operasi perusahaan. Nah, didapat sejumlah 73.413.000.000. Nah, kalau perhitungannya jadi di sini ada B14 dan B17. Kalau kita lihat di laporan arus kas, jadi jumlah arus kas bersih ini dikurangi dengan pembayaran uang muka untuk pembelian aset tetap seperti itu. Jadi dapat senilai seperti ini. Nah, berdasarkan perhitungan arus kas bebas, perusahaan memiliki kas yang cukup besar. Jadi arus kas bebasnya ini cukup besar. Nah, membuktikan aktivitas operasi perusahaan mampu memberikan kontribusi yang besar. Arus kas dari aktivitas operasi memperoleh persentase yang cukup tinggi dari penerimaan kas pelanggan. Nah, di sini sebesar 321 juta bisa kita lihat cukup besar ya dibandingkan dengan nilai yang lain. Nah, namun karena besarnya utang jangka pendek dan dana syirka temporer kepada bank di laporan posisi keuangan, maka perusahaan harus mengeluarkan kasnya di tahun 2019 hingga 140 juta. Nah, akhirnya perusahaan tetap mengalami penurunan arus kas sebesar 5.345.345.000.000 sekian. Nah, meskipun tampak perusahaan mengalami penurunan kas, namun ya nyatanya jika dibandingkan dengan jumlah kas pada akhir periode 2017, perusahaan ini mengalami kenaikan kas hingga 10.217.000.000 karena aktivitas operasinya yang sangat baik. Jadi liabilitas yang berupa pinjaman keuangan dan dana syirka temporer tadi ini dapat diolah oleh perusahaan, dan pada tahun 2019 ini utang tersebut dikembalikan kepada yang memberikan pinjaman, sehingga arus kasnya mengalami penurunan. Namun kalau dibandingkan dengan 2017 sebelum mereka melakukan pinjaman, nah di sini mengalami kenaikan yang cukup tinggi seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait analisis mengenai likuiditas serta struktur modal dan solvabilitas PT Sky Energi Indonesia. Jadi di soal nomor 4 ini cukup banyak. Jadi kita lihat saja Excelnya. Jadi pada rasio lancarnya didapat sebesar 1,19 dan 1,23. Nah, ini di atas 1 ya. Ini menandakan bahwa cukup baik. Jadi perusahaan mampu melunasi liabilitas jangka pendeknya dengan aset lancarnya seperti itu. Jadi aset lancarnya ini di atas liabilitas jangka pendeknya. Kemudian piutang usahanya ini untuk menghitung siklus perdagangan itu. Jadi yang dibutuhkan adalah jumlah hari piutang usaha, persediaan dan utang usaha. Dapat siklus perdagangan itunya sekian. Nah, kalau kita lihat analisisnya di sini, jadi siklus perdagangan itu membaik dari tahun 2018 ke 2019. Di tahun 2019 menunjukkan penjualan perusahaan tertahan selama 151 hari. Dalam piutang usaha mengelola 165 hari barang tersedia sebagai persediaan dan menerima 187 hari pembelian dari pemasakannya. Penurunan panjang siklus ini mampu menurunkan modal kerja. Jadi kan siklusnya menurun dari 214 hari menjadi 129 hari. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang bagus dari perusahaan PT Sky Energi Indonesia. Jadi panjang siklus ini mampu menurunkan modal kerja perusahaan, sehingga modal kerja yang akan dipakai tidak terlalu banyak daripada tahun sebelumnya. Kemudian rasio kas terhadap aset lancar sebesar 5,34%. Jadi perbandingan kas terhadap aset lancarnya 5,34% dari aset lancar terhadap liabilitas jangka pendeknya sekian, rasio perputaran piutang usahanya sekian, jumlah hari penjualan piutangnya sekian, dapat dilihat ya. Nah, kemudian ada perhitungan rasio perputaran persediaan sebesar 2,65. Nah, ini sangat bagus nilainya ya, 2,05 di atas 1 rasionya. Nah, kemudian untuk rasio cepatnya, jadi perusahaan sebesar 58,97%. Jadi termasuk perusahaan cepat dalam mengatasi liabilitas jangka pendeknya. Jadi suatu waktu ketika perusahaan butuh dana dan membutuhkan dana yang likuidasinya tinggi, ini tidak masalah. Nah, kemudian kalau mengandalkan arus kasnya ini sebesar 26,28%.
ini juga mungkin nilainya cukup bagus sudah seperti itu. Nah, ini dapat dilihat dari laporan common size-nya ya. Nah, kemudian selanjutnya penghitungan untuk menganalisis tingkat solvabilitas. Nah, di sini poin B, perhitungan DER atau debt to equity ratio, total utang terhadap total modal, dapat nilai 0,59. Ini menunjukkan pembentuk utang sebesar 59%, mohon maaf ini salah ya, 59% dari struktur modal, dan di tahun 2018 menunjukkan pembentuk utangnya sebesar 64%. Jadi mengalami penurunan ya, ini termasuk hal yang bagus. Jadi utangnya sudah tidak semakin banyak perusahaan ini karena mulai dilunasi. Nah, total utang terhadap total ekuitasnya juga menurun, utang jangka panjang terhadap likuiditasnya juga menurun, ini juga menurun, ini juga menurun. Ini termasuk bagus ya. Nah, kemudian yang di poin C ini ada penghitungan rasio laba terhadap beban tetap. Jadi dari beban tetap yang ada, berapa sih rasio labanya? Nah, di situ bisa kita dapatkan dari perhitungan ya. Ini labanya. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi penghitungan bagian pembilang untuk beban tetap terdiri dari laba sebelum pajak operasi dilanjutkan, beban bunga di dalamnya termasuk juga amortisasi beban utang secara berurutan. Nah, untuk komponen lainnya seperti persyaratan dividen saham preferen, laba tidak dibagikan, nah ini nol, makanya tidak terhitung seperti itu. Nah, didapat rasionya sebesar tersebut, ini sebesar ini. Nah, jadi bisa dilihat di laporannya. Nah, kemudian untuk modal kerjanya, saldo laba sebelum bunga dan pajak. Nah, ini untuk perhitungan nilai risiko yang bisa dialami perusahaan. Nah, jadi penghitungan Altman Z-score ini digunakan untuk menimbang gimana sih rasio memprediksi kesulitan keuangan perusahaan. Jadi sebesar tersebut. Jadi kalau dilihat dari nilai Altman Z-score-nya, standarnya itu kalau perusahaan bagus jadi di atas 2,9. Nah, Altman Z-score dari perusahaan ini pada tahun 2019 ternyata mengalami penurunan. Setelah kemarin di tahun 2018 sebesar 1,22 di posisi abu-abu, jadi ambigu antara kebangkrutannya, probabilitas kebangkrutannya itu masih tidak jelas. Kini di tahun 2019 kebangkrutannya mulai semakin jelas karena di bawah 1,2. Nah, namun hal ini sebenarnya dipengaruhi dari profitabilitas perusahaan yang memegang poin sampai minus di sini ya, karena perusahaan melunasi utang-utangnya yang dipinjam di tahun 2018, sehingga perusahaan tidak ingin menanggung utang yang banyak-banyak. Jadi untuk nilai Altman Z-score ini tidak bisa langsung diterima mentah-mentah, harus dilengkapi dengan perhitungan-perhitungan seperti sebelumnya. Nah, terakhir, jadi dari yang sudah saya sampaikan, analisis dari awal sampai akhir tadi, berdasarkan hasil analisisnya, PT Sky Energi Indonesia ini masih ada potensi untuk memberikan keuntungan yang lebih banyak. Meskipun dari tadi kita melihat bahwa perusahaan mungkin mengalami penurunan laba, kemudian rasio-rasio yang harusnya dia bernilai bagus ternyata dia bernilai rendah, seperti itu. Nah, tapi kalau kita melihat perusahaan ini dalam jangka waktu yang panjang, nah ini aktivitas operasi perusahaan secara garis besar akan terus mengalami peningkatan. Nah, kenapa? Karena perusahaan ini berdasarkan tadi rasio perputaran asetnya dia cukup bagus, karena perusahaan mampu mengelola asetnya, utangnya juga mampu dikelola dengan baik, bahkan utangnya kan tadi sudah dikembalikan dan mendapatkan keuntungan meskipun keuntungannya kecil, tidak seperti tahun sebelumnya. Nah, untuk calon investor yang ingin investasi pada perusahaan ini, kalau ingin investasi jangka pendek sebaiknya tidak pada perusahaan ini, karena kalau investor hanya dalam jangka waktu pendek kemungkinan akan mengalami kerugian, karena
di posisi tertentu seperti peralihan dari tahun 2018 ke 2019 ini mengalami penurunan seperti itu. Nah, namun kalau ingin berinvestasi dalam waktu jangka panjang maka sangat disarankan karena melihat kondisi energi di sektor energi hari ini, energi alternatif kedepannya akan semakin dibutuhkan seperti itu. Jadi perusahaan yang menjual modul surya, baterai dan segala macam ini mampu memberikan keuntungan karena produk-produknya kedepannya akan semakin dibutuhkan, entah itu pemerintah, entah itu pemakaian individu seperti itu. Jadi jangan khawatir untuk calon investor yang ingin berinvestasi dalam waktu jangka panjang. Nah, untuk calon kreditor sendiri, nah dapat dilihat pada tahun 2018 perusahaan meminjam ada dana syirka temporer, kemudian ada liabilitas jangka pendek lainnya. Namun di 2019 perusahaan sudah mampu melunasi hutang-hutangnya dengan baik seperti itu. Jadi tidak khawatir untuk calon kreditor bahwa uang yang dipinjamkan atau dana yang dipinjamkan ini tidak akan kembali, karena perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun saja sudah mampu mengembalikan hutangnya beserta dengan bunganya sebagaimana perhitungan sebelumnya. Oke, mungkin itu saja untuk apa yang dapat saya sampaikan hari ini mengenai tugas ujian akhir semester analisis keuangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena meskipun saya dari jurusan matematika, ini kali pertama saya menempuh mata kuliah analisis keuangan. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir ini, apabila ada kesalahan dalam penyampaian perhitungan atau analisis, mohon dimaafkan. Apabila itu benar, mungkin ilmu yang saya terima selama 1 semester ini terserap dengan baik. Namun apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan atau ada kesalahan perhitungan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Terima kasih kepada Bu Dewi selaku pembimbing mata kuliah analisis keuangan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.